Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di podcast Toko Wanita spesial edisi Hari Santri dengan tema digitalisasi pesantren, menggali potensi digitalisasi sebagai pendidikan santri berkualitas. Dan tentunya hari ini kita kedatangan tamu terhormat, seorang perempuan yang cantik, yang keren, dan tentunya suka menebar manfaat. Untuk santri kerapiak mungkin udah tidak asing lagi ya siapa beliau. Ning Sulma Safina, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang saya di sini buat main-main di Toko Wanita. Suatu kehormatan untuk kami bisa satu frame dengan jenengan. Berkah ini. Harus Buatan sama-sama, saling belajar. mengobrol tentang digitalisasi pesantren gini. Kan karena ini spesial Hari Santri. Tema Hari Santri tahun ini itu kan Jihad Santri Jayakan Negeri. Salah satu logonya itu membahas tentang jaringan digital, di mana bensin ya? Iya betul. Jaringan digital. Ya. Di mana filosofinya itu tantangan hari ini yang harus dijawab oleh santri adalah kemajuan teknologi digital. Santri hari ini harus mengembangkan pengetahuan untuk mengikuti informasi teknologi digital. Itu sebuah filosofi dari logo tersebut, Neng. Nah, saya pengen tanya, menurut Ning Sulma ini apa itu digitalisasi pesantren dan seberapa penting sih untuk kita? Oke, digitalisasi pesantren. Menurut saya tuh digitalisasi pesantren itu adalah ya bagaimana kita untuk mengoptimalkan apa yang ada di digital itu, medianya, platformnya kayak gitu. Jadi untuk membagikan informasi atau menyampaikan tentang pesantren itu sendiri. Jadi kita menggunakan media-media digital, platform digital untuk sharing, untuk menyebarkan apa yang ada di pesantren, seperti itu. Sesuai dengan zamannya gitu. Iya, betul, tentu saja. Sekarang siapa sih yang nggak digital? Semuanya juga digital gitu. Semuanya lah, pesan makan aja kita semuanya digital. Betul gitu. sekali. Ya itu sih, digitalisasi pesantren adalah ya mendigitalisasikan apa yang ada di pesantren. Pesantren yang basicnya adalah real life gitu, maksudnya ada di dunia nyata, itu kita digitalisasikan, dioptimalkan dengan media-media atau platform digital itu. Apakah digitalisasi pesantren ini bisa digunakan untuk lebih mengenalkan pesantren atau sistem-sistem yang ada di dalam pesantren gitu nih? Kalau secara garis besar tentu saja bisa, kita bisa berbagi cerita, karena di digital ini kan kita bisa berbagi apapun gitu. Mau cerita, mau tulisan, mau suara, mau apa ya, itu kita semuanya bisa bagikan, bisa melalui film misal, kita bisa remake apapun yang terjadi di pesantren, kita bisa rekam itu dan kita sharingkan itu ke dunia lebih luas lagi. Tentu saja bisa, cuman mungkin ada hal-hal yang agak sulit dipindahkan dari pesantren itu, karena pesantren itu punya ruh yang luar biasa ya, yang nggak bisa dideskripsikan, nggak bisa kita remake, nggak bisa kita ciptakan gitu. Jadi memang sudah dari sananya ruhnya itu begitu kuat. Jadi ya kita cuma bisa mengoptimalisasikan dengan digitalisasi itu, ya mencoba mengoptimalisasikan apa yang bisa kita digitalisasikan. Tapi pesantren sendiri ya tetap mempunyai ruh yang luar biasa. Jadi meskipun misal pesantren itu kita digitalisasikan, pesantren di real life, pesantren nyatanya ya tetap mempunyai ruh yang luar biasa dan nggak bisa tergantikan dengan yang di digital itu. Nah tadi kalau misalkan bicara tentang ruh pesantren dan digital nih, keresahan jenengan sehingga membuat pesantren bentuk dunia pesantren ke dalam dunia digital, istilahnya pesantren go to digital itu, keresahan jenengan tuh apa nih untuk menginisiasi program tersebut? Jadi bermula dari gini, orang yang ke dunia pesantren itu meskipun banyak ya, santri itu jumlahnya banyak, pesantren di Indonesia juga banyak, tapi ternyata masih banyak juga yang tidak kenal dunia pesantren gitu. Nah, dunia pesantren ini kan ada untuk kita belajar tentang ilmu agama. Nah, kita ini ya mau nggak mau hidup ya harus dengan koridor agama gitu. Jadi kita mencoba untuk
membagi ilmu-ilmu agama itu agar bisa dinikmati, dipelajari, diketahui oleh masyarakat lebih luas lagi, meskipun dia itu tidak masuk ke dunia pesantren yang real itu, yang offline itu, seperti itu. Melalui digitalisasi pesantren itu tadi. Iya betul, melalui digitalisasi pesantren belajar, karena banyak orang-orang yang udah kasep istilahnya gitu ya. Belajar di dunia pesantren itu kan biasanya kan kita kalau belajar itu ada waktunya, ada masanya. Tapi kadang sudah terlanjur, masanya sudah lewat, masa belajarnya sudah lewat, tetapi butuh akan ilmu agamanya itu nggak bisa di skip, tetap kita butuh, mau sampai kapanpun akan tetap butuh ilmu agama. Jadi nah, buat teman-teman yang merasa masih butuh belajar gitu, kita semua sih sebenarnya selalu butuh belajar ya. Nah itu kita mencoba memfasilitasi dengan digitalisasi pesantren itu, yang dimana tidak lekang oleh waktu, tempat, masa gitu dan sebagainya, usia itu juga. Gitu. Oke. Dan dari yang kita tahu ya Ning Sulma itu kan salah satu founder dari Nyantri Kilat, ya. Dan kita tahu bahwasanya Santri Kilat itu adalah sebuah platform digital di mana sering mengadakan pengajian-pengajian kitab online, apalagi pas Ramadan yang ngaji pasaran. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, digitalisasi pesantren, apa sih yang membuat Ning Sulma itu merintis Nyantri Kilat, yang melatar belakangi Ning Sulma merintis Nyantri Kilat niku nopo? Oke, jadi kalau boleh cerita, Nyantri Kilat itu kan berdiri apa ya? Lahir itu triggernya itu di masa pandemi, dimana masa pandemi itu pesantren itu menjadi menjadi suatu tempat yang dianggap penyebab pandemi itu semakin berkembang, karena di pesantren kan berkumpulnya banyak orang, sedangkan pandemi itu nggak boleh ada perkumpulan banyak orang. Jadi lahirnya awalnya di situ, cuman kegelisahan untuk membagikan ilmu-ilmu agama itu udah ada dari sebelumnya. Jadi karena ini kan Nyantri Kilat itu kan dilahirkan oleh saya dan teman saya Atika Gunardo. Nah kita semua itu sudah lulus dari pesantren, masih berada di dunia pesantren, masih suka di dunia pesantren, cuman kita sudah punya aktivitas di luar dunia pesantren. Nah ketika kita beraktivitas di luar dunia pesantren itu ternyata menemukan banyak sekali orang yang butuh ilmu-ilmu agama, tetapi mempunyai keterbatasan untuk mencari sumber ilmu agama itu yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang rahmatan lil alamin ajarannya, seperti itu, dan yang ajarannya tidak menyesatkan lah istilahnya atau pokoknya gitu deh gitu. Jadi ternyata di dunia nyata itu seperti itu. Nah karena terus pas pandemi itu ada pesantren kayak mati, semua santri dipulangkan, kegiatan belajar mengaji di pesantren itu dihentikan, itulah mulainya. Jadi Ramadan itu kan awalnya Ramadan 2021 ya kayak gitu. Kita merasa masa ini Ramadan kita nggak ngaji, kita Ramadan kok kayak gini serasa hampa gitu ya, meskipun lebaran. Bener, Ramadan kok hampa sekali karena kelihatan ya, berarti ngajinya kalau pas Ramadan aja. Ke-trigger mau ngajinya pas Ramadan aja. Nah, dari situ kita diskusi gimana kalau kita bikin ngaji ala pesantren tapi lewat digital, dimana di saat itu sekolah-sekolah itu pada pindah ke digital dengan media Zoom gitu. Nah kalau sekolah aja bisa, pesantren tentu saja bisa. Akhirnya kita itu membuat itu Nyantri Kilat dengan digitalisasi pesantren itu. Lalu bagaimana strategi Ning Sulma ini agar tetap konsisten dalam menjalankan apa yang sudah Nyantri Kilat itu jadikan sebagai kegiatan untuk konsisten gitu ya, kan di tengah padatnya ini ya kesibukannya Ning Sulma, kegiatannya Ning Sulma gitu, bagaimana kita tetap bisa konsisten merawat Santri Kilat? Sebenarnya ini sih tetap
peka sama lingkungan mungkin ya, tetap keep in touch dengan lingkungan. Nggak bisa kita fokus sama diri sendiri aja gitu, karena kalau kita fokus sama diri sendiri aja ya ketika kebutuhan diri sendiri sudah tercukupi ya sudah gitu. Tapi ketika kita berhubungan dengan lingkungan, kita bisa membaca, oh fenomena ini kok ada hal seperti ini, ada fenomena seperti ini, terus solusinya tuh apa gitu, ada fenomena apa lagi, solusinya apa kayak gitu. Misal apa ya, fenomena anak zaman sekarang yang sukanya main-main aja, atau gaya hidupnya yang hedonisme atau apa kayak gitu. Atau kayak yang program yang sekarang itu kan kolaborasi dengan ilmu psikologi, banyak orang yang mulai melek dengan ilmu psikologi kayak gitu. Nah terus digali deh dari situ, oh di agama itu gimana sih ilmu psikologi itu. Nah di situ sih, karena jadi konsistennya itu ya tetap harus peka terhadap lingkungan itu tadi. Jadi kita bisa menghasilkan program-program yang sesuai dengan keadaan pada saat itu gitu. Apakah ada hambatannya nih gitu di tengah-tengah kesibukan atau tabrakan waktu gitu? Kalau tentu saja itu ada, cuman kalau di Nyantri Kilat dengan berlangsungnya 3 tahun ini kan sudah ada beberapa pesertanya ya, sudah alhamdulillah. Mungkin kalau sekarang mungkin udah hampir 500 orang sih yang pernah join di Nyantri Kilat. Nah dari beberapa peserta itu kadang suka yang nagih-nagih gitu, maksudnya kapan nih ngaji gitu. Kadang saya tuh terharu gitu, maksudnya tuh ya Allah ini orang-orang pada pengen ngaji nih, pengen ngaji, semangat ngaji, tapi kadang merasa bersalah kok saya nggak membuka kelas gitu. Mereka kan padahal pengen ngaji gitu. Jadi itu sih yang terutama yang bikin semangat tuh itu. Tapi juga ini kembali juga pengen mengajarkan ilmu yang benar gitu, ilmu yang bisa menjadi pegangan kehidupan buat siapapun gitu. Jadi kalau untuk menjawab fenomena-fenomena itu atau yang ada di permasalahan-permasalahan di masyarakat itu kan semuanya tetap kembalinya adalah ngaji. Permasalahan apapun itu basicnya adalah ilmu kan. Ketika kita bisa punya ilmunya, insya Allah masalahnya itu akan terlewati. Nah caranya dapat ilmu adalah ngaji itu. Jadi ya udah, ketika ada permasalahan apapun kita tetap ngaji lagi itu sih ya. Kalau dibilang ada kendalanya, tentu saja kendalanya banyak gitu, apalagi Nyantri Kilat ini kan digital gitu ya, kita nggak ngerti siapa yang akan join, apakah program ini akan diminati oleh teman-teman gitu, ada yang daftar apa enggak. Sedangkan keberlangsungan Nyantri Kilat itu bergantung pada hal itu gitu. Jadi setiap program kita membuka selalu deg-degan sih pasti. Ada yang daftar apa enggak? Ada yang daftar apa enggak, karena kalau program nggak ada yang daftar itu ya cuma jadi flyer tempel-tempelan doang kan gitu kan. Ya seperti itu. Jadi ya Nyantri Kilat bisa berjalan itu tentu saja berkat teman-teman, sahabat Nyantri Kilat, sobat Nyantri Kilat semua sih gitu. Wah, salam ke teman-teman. Ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia sama Nyantri Kilat, termasuk tokoh wanita yang juga telah bantu kita untuk mencari teman-teman yang ingin menyebarkan siapa yang pengen ngaji gitu. Terima kasih sekali. Kira-kira pesaning Sulma untuk kita para santri di dunia digital itu apa nih? Tetap istiqomah sih, itu berat sekali, mau dimanapun itu istiqomah itu berat, apalagi di dunia digital, apalagi teman-teman yang biasanya aktif di dunia digital itu kan orang yang sudah sibuk hidupnya ya, sudah tidak di pondok lagi gitu yang ataupun di pondok tapi sudah aktivitas di luar juga, jadi semakin banyak kesibukan. Jadi tetap mencoba untuk istiqomah bagaimanapun caranya. Kita punya reminder sendiri gitu. Kalau di digitalisasi itu kita punya loh teman-teman digital di luar sana yang mungkin kita tidak kenal, tapi perlu sharing dengan kita, perlu kita bagi dengan apa yang kita punya gitu. Nah itu sih mungkin lebih ke situ. Jadi tetap harus ingat ya kita itu bisa bermanfaat melalui digitalisasi itu. Nih kalau sedikit tadi ngobrol di luar nih ngapunten, jenengan bilang kalau di Nyantri Kilat itu setiap ada program kita wajib beli kitabnya. Nah sekarang sudah minim sekali yang namanya kitab kuning, jadi pesertanya benar-benar megang fisiknya gitu nih. Nah itu awal ide tersebut muncul tuh gimana nih? Jadi memang ya, jadi di Nyantri Kilat itu setiap program ngaji itu selalu harus ada kitabnya. Itu jadi Nyantri Kilat itu bukan jualan kitab, tapi kitab itu sebagai fasilitas dari program itu.
ini cukup idealis bagi nyantri kilat karena kita tidak pengen teman-teman yang daftar di nyantri kilat itu ngaji cuman asal ngaji aja, cuman kayak kita kuliah nyuwun ngapunten nggih. Kita kuliah yang yang off cam, terus habis itu ditinggal rebahan cuma sambil dengerin kayak gitu. Kita tuh meminimalisir itu. Jadi kita kirimkan kitabnya, setidaknya dengan kita kirim kitabnya terus ustadz atau ustadzahnya menyampaikan materi itu mereka tuh bisa melihat oh sumbernya tuh sini, oh yang ustadznya sampaikan itu tuh ada dasarnya, tidak ngarang, tidak hanya awang-awang gitu, kayak buatan pendapat pribadi aja, tapi ada dasarnya gitu. Selain itu juga kita pengen mengenalkan buat teman-teman yang itu tadi yang belum pernah di pesantren, yang belum pernah ngerti wujudnya kitab itu seperti apa, kitab-kitab kuning, sumber-sumber agama itu, ilmu-ilmu agama itu. Nah itu kita kirimkan biar teman-teman semua itu bisa memegang secara fisik. Oh ternyata ada tuh buku yang menjelaskan tentang ilmu fikih atau ilmu-ilmu yang lain kayak gitu. Jadi di kitab itu kan mereka bisa pegang. Oh ternyata sumbernya di sini, ada pengarangnya, dan ini usianya kitab ini sudah berapa lama, kayak Burdah itu mungkin sudah 500-an tahun gitu ya, sudah 500-an tahun, dan ini sampai sekarang kok masih ada kitabnya gitu kan, luar biasa. Jadi itu pengennya gitu, dan mendapat keberkahannya juga karena kan kitab-kitab klasik itu tidak dibikin dengan ngasal ya, banyak kisah-kisah yang mistis atau kisah-kisah keramat lah ya dari kitab-kitab itu, kayak Jurumiyah itu kan, Jurumiyah itu kan ditulis tapi langsung dibuang sama penulisnya di sungai, tapi tulisan itu kembali lagi kepada penulisnya, makanya namanya Jurumiyah, mengalir di air ya kan kayak gitu. Nah itu kan sungguh di luar nalar ya, di luar nurul. Tapi itu terjadi, dan nyatanya kitab Jurumiyah sampai sekarang juga tetap ada dan tetap bisa digunakan gitu kan ya. Nah itu makanya, dan teman-teman yang hidup hari ini juga tetap bisa megang kitab Jurumiyahnya gitu. Itu kita pengen membagi itu sih. Berarti di nyantri kilat ini sudah jelas nih teman-teman semuanya, nggak cuma nyantri secara digital, tapi kita bisa merasakan ruh dari kitab kuning di pesantren-pesantren meskipun kita berjarak gitu ngajinya. Ya betul ya. Kita mencoba untuk meminimalisir meminimalisir hal-hal yang tidak bisa kita pindahkan itu, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa merasakan ruhnya pesantren itu tetap kita jaga seperti itu. Terus ini gini, dari kulo sendiri ya, keresahan untuk kita terjun ke dunia digitalisasi pesantren itu kan awalnya kayak untuk memulainya itu harus dimulai dari mana gitu nih? Dimulai dari mana itu sebenarnya jadi kalau saya itu ya karena keresahan pribadi sih. Awalnya karena keresahan pribadi. Saya merasa di pesantren dulu tuh ngajinya kok kayaknya kurang serius. Ketahuan ya di pondok suka belewer. Jadi ngajinya kurang serius, begitu beraktivitas di luar banyak teman-teman yang ngerti saya dari pesantren ini pada nanyain tentang ilmu-ilmu agama, dan saya kadang pertanyaan-pertanyaan mereka yang sepele itu saya nggak bisa jawab. Nah ini cukup menampar diri saya sendiri lah, aku dulu tuh ngaji tuh ngapain aja selama bertahun-tahun kayak gitu. Ternyata ya itu dari situ, oh ternyata aku tuh perlu belajar lagi. Nah belajar laginya ini sekalian saya ngajakin teman-teman yang bertanya itu, yang mempunyai pertanyaan tentang agama, karena mereka tuh bertanya karena mereka tidak punya basic ilmu agamanya itu, nggak pernah belajar itu. Nah kalau teman-teman yang belum pernah di pesantren itu belajar dari awal, kalau saya mungkin yang sudah pernah di pesantren itu ya belajar lagi gitu, mutolaah lagi gitu. Itu sih triggernya, bermulanya dari keresahan sendiri, dan dari situ kita ngerti permasalahannya apa, dicari ilmunya apa, nah dari ilmunya itu kita bagikan. Menarik nih. Harus berani ya nih. Iya benar, harus berani. Ini kan salah satu permasalahan anak zaman sekarang juga ya nih. Mereka itu lebih banyak menyimpan ketakutan dan berani untuk tampil di luar. Iya betul. Memang harus sekarang itu memang dunianya harus kalau kata quotes itu jangan habiskan energimu untuk takut, tapi gunakan energimu untuk berani gitu dan percaya. Nah di situ sih kayak gitu. Jadi memang yang kalau kita takut terus kita tidak akan pernah
tidak akan pernah menghasilkan apapun kayak gitu. Tapi kalau kita ketakutan itu kita lawan selangkah 2 langkah, nanti ketakutannya akan terus terkikis gitu kan. Jadi kita ngerti langkahnya. Oh ternyata takutnya yang misal tadi takutnya 10 dikikis jadi 80, lagi melangkah lagi jadi 60 dan seterusnya. Jadi di situ kita akan menemukan jalannya dan apa sih jejak-jejak kita tuh yang bisa kita lakukan tuh apa, kita bisa temukan gitu. Menarik. Terus tadi balik lagi ke yang tadi dengan bahas nih tentang mental health ya, atau psikologi yang semakin diperhatikan sama orang-orang. Terus bagaimana upaya jenengan ilmu-ilmu pesantren itu juga bisa menjawab loh gitu, seperti Niko kan itu juga bentuk pengabdian santri untuk negeri gini. Karena selama ini kan orang kalau psikologi itu mungkin kebanyakan patokannya adalah buku-buku dari barat. Betul. Tapi ternyata di pesantren juga dibahas loh seperti Niko. Nah Niko kan juga upaya santri untuk bagaimana psikologi masalah mental ini banyak sekali pengobatannya, seperti Niko gimana nih? Jadi awalnya triggernya juga itu kenapa ngangkat ilmu psikologi itu saya tuh iri. Orang tuh bisa secara otomatis menyadari masalah kepribadiannya itu secara otomatis, bahkan sampai mendiagnosa diri sendiri. Oh aku tuh bipolar, oh aku tuh anxiety kayak gitu. Nah itu kan mereka berarti mencoba untuk mengenali diri sendiri dan mereka tuh peduli sama diri sendiri gitu dan larinya ke ilmu psikologi. Nah saya tuh cemburu, kenapa kalau ilmu psikologi mereka bisa sadar, tapi kalau ilmu agama tuh enggak. Padahal ilmu agama tuh juga sama, maksudnya berawal dari diri sendiri. Oh saya tuh kurang bertakwa, saya kurang beriman, saya kurang ibadahnya dia kurang bersyukur, kurang ikhlas kayak gitu. Tapi nggak ada jarak orang yang kayak gitu, malah kayak gitu tuh dianggap kuno, klasik kayak gitu. Sabar itu tuh hal-hal yang nggak susah diterima gitu. Tapi kalau ilmu psikologi enggak, kamu tuh kurang meditasi, padahal kurang meditasi itu tadi ya. Kamu tuh kurang memasukkan pikiran positif, sama aja itu husnudzon kan kayak gitu kan ya, seperti itu. Nah itu sih yang bikin saya iri di situ. Kebetulan peserta Nyantriklat itu ada seorang psikolog klinis, Mbak Biang Lala itu, dan beliau itu mempunyai biro konsultan mental health. Nah dari situ kita coba gali, Mbak, saya pas itu ketemu, Mbak kita kapan-kapan bikin project yuk kayak gitu, kayaknya bisa loh ini dikolaborasikan. Nah akhirnya menemukan korelasinya adalah di kitab Burdah, yang mana kitab Burdah itu kan ternyata bisa menyebut sebagai obat jiwa juga gitu ya kan. Imam Busiri ketika menulis itu kan sebagai wujud cinta yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi, sehingga menulis syair-syair yang luar biasa itu yang semuanya berakhir dengan huruf mim gitu. Bahkan ketika menulis itu dalam keadaan stroke, dan ketika selesai menulis itu stroke-nya sembuh. Nah itu kan luar biasa kan, maksudnya oh ternyata tuh bisa ada kayak gitu. Nah akhirnya kita sebenarnya kalau juga sebelumnya belum ngerti gitu, maksudnya cuma dari cuplikan-cuplikan ilmu-ilmu gitu. Ya udah ayo kita gali bareng-bareng kayak gitu. Apakah ada korelasinya apa tidak antara psikologi dengan ilmu agama? Akhirnya ketika program berjalan, karena di Nyantriklat itu basicnya semuanya diskusi ya. Ilmunya apa, ya misal kayak ilmu psikologinya apa, ilmu agamanya di kitab Burdah seperti apa. Nah itu kita diskusikan apakah nyambung dengan permasalahan yang ada di peserta kayak gitu. Akhirnya ketika berjalan ternyata nyambung gitu, maksudnya ketika psikologi memberikan saran untuk ABCD, ternyata di ilmu agama juga sama ABCD kayak gitu. Bahkan mereka kedua ilmu itu saling melengkapi kayak gitu. Itu sih ternyata, jadi sama-sama belajar juga. Tapi kan menarik nih kalau dengan tidak berani dan tidak berani maju ke digital kan orang-orang tidak akan melihat sisi pesantren yang seperti ini kan ya, yang kita juga bisa loh kayak seimbang dengan ilmu-ilmu yang lain gitu, seperti itu. Iya sih, ini kalau juga kadang tuh mikir, kalau dipikir-pikir kayak gitu ya, kok bisa ini, kok bisa itu gitu. Itu kayaknya memang di luar kuasa saya juga gitu. Gusti Allah yang ngerasake juga. Ini bukan pure campur tangan saya dan Tika dan tim dan semuanya, itu tidak. Tapi mungkin memang Gusti Allah memberikan ini udah saatnya gitu loh, pesantren harus ini kan, itu seperti itu. Karena dari awal saya membentuk Nyantriklat itu bener-bener Roro Jonggrang pun fayakun kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi awalnya tuh cuma saya sama Tika di kamar kayak gitu,
ini kita Ramadan masa nggak ngaji apa-apa sih, pandemi kayak gini, yaudah yuk kita ajak ngaji orang aja yuk gitu, nanti teman-teman kita. Jadi awalnya ustadznya tuh teman-teman kita yang bisa ngaji suruh ngisi aja gitu, ntar kitabnya kita kirim kayak gitu karena kerinduan itu. Terus habis itu akhirnya kita langsung bikin akun nyantri kilatnya, terus habis itu nanya ke followers mau pengennya ngaji apa. Terus kulo langsung menghubungi ustadz-ustadznya yang saya kenal, yang saya rasa bisa ngajarin gitu, yang memimpin ngajinya itu. Kabarnya langsung bilang iya, oke semua gitu. Jadi ya udah, terus pertama kali membuka itu kita pikir udahlah 5 orang yang daftar aja udah alhamdulillah lumayan ya, 5 orang kita belajar kelompok itu kan bisa sudah lumayan ya. Tapi ternyata begitu dibuka 50 orang, saya sama langsung gimana ini kayak gitu. Karena ada ngaji Qurannya kan bingung ya, ini kita yang ngajar Quran 50 orang siapa. Tapi dengan kayak gitu kita saya telepon teman-temannya itu, teman-teman kita itu ternyata pada mau semua ngajar dengan tanpa ada perjanji apa-apa, tidak ada iming-iming apapun ya untuk menjalankan ini. Mereka semua lillahi ta'ala ya begitu, merespon positif dan semuanya ya alhamdulillah berjalan, termasuk juga dengan tema-tema yang lainnya kayak misal bertemunya saya dengan Mbak Biang Lala, ini siapa yang menyangka, siapa yang merencanakan gitu ya, Gusti Allah yang ngatur semuanya sih, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi kalau dibilang keren tidak, itu Gusti Allah saja yang merencanakan, yang mengatur semuanya. Tadi ini kan sudah saatnya pesantren itu digitalisasikan. Apa ada pesan untuk teman-teman agar berani mendigitalisasikan pesantren, apalagi untuk para wanita-wanita ya nih, karena kemajuan zaman itu kan katanya juga tergantung bagaimana wanitanya, perempuannya gitu ya nih. Betul. Menurut saya biar berani adalah temukan hal yang menarik itu. Apa yang menurut jenengan menarik, yang menurut jenengan itu adalah hal yang kalau kadang saya itu yang buat saya sendiri, misal saya mempunyai masalah tentang tadi keresahan saya tentang ilmu psikologi dan ilmu agama, terus yaitu temukan hal yang menarik yang ada itu, dan itu di-share aja gitu. Misal sepele quotes kayak yang dilakukan tokoh wanita itu sudah luar biasa banget. Mungkin banyak orang yang termotivasi dengan adanya tokoh wanita, yang kalau di Jogja atau kemarin yang di Semarang itu kan banyak sekali orang yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tidak ada support system atau segala macam. Tapi kan kayak ada tokoh wanita, kayak akun-akun kayak gini yang share quote-quote positif, kan jadi orang kadang bisa ada yang mengingatkan gitu ya. Itu sih, temukan apapun yang menurut kalian menarik dan itu bagikan gitu, yang hal positif itu. Jadi jangan galaunya aja yang di share, tapi juga hal-hal positifnya itu sekecil apapun. Kadang ini mencoba untuk menuliskan 3 hal yang bisa saya syukuri pada hari itu, sesepele misal alhamdulillah aku bisa jamaah gitu, bisa kayak gitu, atau alhamdulillah kalau bisa setoran ngaji gitu, atau apapun lah pokoknya yang, atau alhamdulillah kalau bisa beli somai yang saya suka gitu itu kayak gitu aja. Hal-hal yang kita suka aja itu kita bagi, karena hal positif itu tentu saja akan menarik hal positif yang lain kayak magnet gitu. Hal positif akan menarik hal positif yang lain. Jadi nggak usah takut ketika kalian mungkin menemukan hal positifnya hanya satu kerikil gitu ya, karena itu dari satu kerikil itu dikumpulkan ke kerikil-kerikil yang lain akan menjadi sebuah hal yang besar, jadi candi. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi dengan mulai proyeknya dengan Roro Jonggrang, kalau Roro Jonggrang kan dibangunin sama Bandung Bondowoso kan yang candinya, dengan bangun sendiri gitu nih candi. Ya ampun, tadi itu berdirikan tim itu tadi, ada saya, ada Tika, ada tim IT-nya Pak Dodi, dan juga tentu saja ustadz-ustadznya itu semuanya harus bersinergi. Kalau tidak ya tidak akan terjadi lah, Nyantri Kilat itu hanya akan menjadi gagasan dan wacana saja. Kapan-kapan kita yang silaturahmi ke Nyantri. Yang kita punya kayak gini juga bisa gantian ngundang tokoh wanita.
Ini konsisten loh Tokoh Wanita tuh bikin kontennya, sedangkan Nyantri Kelat tuh masih belum bisa konsisten berkonten gitu. Jadi Foundernya sih Ning Rajin oh gitu. Ya gitu ya, kita saling belajar lah nih. Enten pertanyaan mana? Mungkin saya cuma pengen tanya cita-cita jenengan untuk Nyantri Kelat ke depannya sini. Oh, Nyantri Kelat tuh sebenarnya ini big dream sih untuk Nyantri Kelat sih. Kalau untuk sementara, ya enggak sementara ini, pokoknya yang sekarang ini ya kita semoga bisa istiqomah berjalan terus, bikin kelas lebih sering gitu, biar lebih banyak orang yang ngaji gitu, lebih banyak orang yang kenal dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena yang Nyantri Kelat itu kan baru 3 tahun dan itu baru sekitar berapa project ya, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 6 atau 7 project. Itu kan berarti baru 7 tema lah istilahnya, hampir ya gitu ya, hampir 7 tema. Sedangkan di pesantren tuh banyak tema gitu, jadi bisa mengisi lini-lini kehidupan itu dengan ilmu-ilmu agama lagi, dan juga harapannya bisa dimanfaatkan sama orang yang lebih luas lagi gitu. Terus selain itu juga pengennya lebih solid lagi, pengen nggak cuma di dunia digital aja, kita pengen coba kuatkan teman-teman yang Nyantri Kelat ini hubungannya dengan real life gitu. Itu sih harapannya, mungkin semoga terus ada lah yang Nyantri Kelat, jangan pernah mati. Itu sih doakan kita teman-teman. Amin. Oh iya, itu sih. Itu. Jadi jangan takut untuk memulai Betul. hal positif, dimulai dari yang terkecil ya Ning, karena hal positif itu akan membawa hal positif yang lainnya. Betul. Oke. Terima kasih Ning Sulma sudah berkenan hadir di Tokoh Wanita, suatu kehormatan sekali bagi kita. Mohon maaf ini alamiran loh. Sami, karena ini masih pertama ya, podcast pertama. Geng. Kan 1000 follower dimulai dari 1 follower. Oh ya. betul. 1000 project dimulai dari 1 project nih. Luar biasa malah. Terima kasih. Nih, semoga Ning Sulma tetap terus dan tidak akan pernah capek untuk menebar manfaat Amin, bagi siapapun. amin. Jadi motivasi untuk santri-santri yang Betul. lain di momen hari santri ini. Betul sekali. Ayo bareng-bareng ya teman-teman, kita hidupkan digitalisasi pesantren ini, dunia digital ini dengan ilmu-ilmu yang berbasis dengan pesantren gitu. Mau kita berpakaian, mau berbagi pakaian, pakaianlah dengan ala pesantren. Mau kita happy ya, kita tetap jangan lupa core-nya itu tetap dengan ilmu agama, ilmu pesantren gitu aja sih. Gitu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.